Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du fa aqulu billahi taufiq wal hidayah. Perkenalkan, nama saya Maulana Farhan Syafiq. Saya dari kelas B6 Prodi PJJ PAI. Semata-mata video ini dibuat untuk mengulas dalam literasi digital kitab kuning. Oke, langsung saja ke materi, yakni kitab kuning itu awalnya yaitu adalah tulisan-tulisan atau kitab-kitab atau buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab gundul tanpa syakal atau harakat. Nah, kitab kuning ini menjadi komponen utama atau kajian utama di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia. Mempunyai ciri khas yaitu kitabnya yang berwarna kuning. Mengapa berwarna kuning? Entah apa yang dikatakan, tapi sejak dahulu kitab itu dinamakan kitab kuning karena mungkin kertasnya yang berwarna kuning. Mungkin sekarang juga banyak, tapi semua sudah berwarna putih, ada sebagian bahkan ada yang digitalkan. Nah, dalam komponen utama dalam kitab kuning yaitu mempunyai 3 jenis. Jadi ada matan, kitab matannya, ada juga kitab hasyiah, ada juga kitab yang dinamakan syarah. Untuk matan yaitu tulisan pokok-pokoknya, dan yang dinamakan untuk syarah yaitu penjelasan dari tulisan utama dalam matan. Adapun juga yang ketiga yaitu hasyiah. Apa itu hasyiah? Yaitu catatan-catatan kaki yang untuk mengutip suatu hadis dalil akan dicatutkan, biasanya itu dalam namakan hasyiah. Nah, untuk kitab kuning itu mempunyai tata cara yang sangat unik karena kita harus belajar bahasa Arab dari mulai nahwu hingga sorok dan lain sebagainya sebagai penunjang sebelum membaca kitab tersebut, karena kita bukan orang Arab tentu, bahkan orang Arab sendiri pun juga kesulitan untuk membaca kitab gundul kuning karena harus sesuai dengan tarkib kalam yang baik dan benar dalam ilmu bahasa Arab. Seperti itu. Dan untuk sejarahnya ke Indonesia, kitab kuning itu sejak zaman para wali songo, kurang lebih abad ke-13. Ini dibawa oleh para wali songo ke Indonesia untuk mengajarkan syariat Islam, juga menyebarkan agama Islam kepada para thalabul ilmi atau para santri ya sekarang itu di Indonesia. Kajian-kajiannya juga luar biasa, sangat relevan, mulai dari pan ilmu nahwu, fikih, tasawuf, kalam, mantik, balaghah dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, jadi bisa dikatakan kitab kuning ini bukan hanya suatu peninggalan sejarah ya, bukan, tapi ini juga corak keislaman yang sangat-sangat berkompeten. Bagaimana bisa berkompeten? Karena orang yang mampu menguasai kitab kuning nantinya akan bisa menguasai ataupun juga menafsirkan hadis, Al-Quran dan lain sebagainya dengan baik dan benar tentunya. Yang tentu yang tradisi ini hanya ada di Indonesia dalam kitab kuning, khususnya lagi di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama. Mereka sampai sekarang hingga saat ini sangat patuh, bahkan menjadikan kitab kuning sebagai kitab yang sakral. Mengapa demikian? Karena dalam kitab kuning itu harus ada yang namanya sanad keguruan yang mungkin tidak ada di orang lain, tapi di organisasi ini ada sanad. Bahkan sanad itu menjadikan komponen penting dalam corak kitab kuning. Seperti itu. Kesimpulannya yakni kitab kuning itu adalah kajian utama yang ada di pondok pesantren, yang dimana diajarkan oleh para kiai, para guru itu dengan bersanad. Selebihnya yaitu adalah corak keislaman yang sangat kompeten karena turun-temurun tetap bahasanya seperti itu dengan sebutan kitab kuning, meskipun tulisan ataupun bukan tulisannya menjadi atau kertasnya menjadi warna putih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.